puntennya minggu kamari teh ujian teh 2. Anak nu bungsu sehat masuk rumah sakit demam berdarah. Lumayan apa Pak? Alhamdulillah. Rai masuk rumah sakit tensi tinggi. Jadi beda rumah sakit jadi abdi kan itu. Alhamdulillah Bapak sehat. Terus ayeuna mah tos dibarui sadayana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Ghafur Allazi ja'ala fil islami hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibina wa ashabihi al-khiyari ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram wa muhtaram ummahatul musallina allazi yaduluna fi majlis ta'lim as-saghir sadaqallahu nuran wa ihsana. Ayuhal ummahat, insyaallah sore sekarang kita kupas kitab Tanqihul Qaul Hasid babul isruna nya bab ke-20 fi fadilatil istighfari. Jadi bab ini mengupas tentang keutamaan istighfar ya. Nah, sebelumnya ibu-ibu saya jelaskan sedikit kenapa di majelis kita ini as-saghir ini ya, setiap pengawasan teh selalu ada penjelasan lugo, sedikit kupasannya mengenai lugo dan juga ada tambahan balaghah ya, mantik dan sebagainya. Karena gini Bu, itu cara saya memahami ilmu ya. Jadi ketika saya ngaji, saya memahami ilmu itu baik akidah syariah maupun akhlak, caranya saya pahami dulu minimal judulnya. Judul yang akan kita kupas ini ya, fasal kitabnya itu kita kupas dulu. Saya kupas dulu mengenai tasrifnya, nahwunya gitu kan, sorofnya, balaghahnya gitu. Nah, baru kemudian setelah paham dari kosakata dan kalimat, baru saya mengupas, mencari mengenai dalil, matan dan sanadnya. Itu memperkuat keyakinan ya tentang keilmuan itu benar atau tidak gitu. Itu diukur dari matan dan sanad gitu, ya. Nah, maka sebagai pengajar, untuk menularkan pemahaman saya itu saya sampaikan sama seperti apa cara saya memahami ilmu. Sehingga mudah-mudahan ketika saya memahami ilmu, jemaah juga ibu-ibu sama memahami ilmu seperti saya memahami gitu ya. Dengan kita mengupas itu kita jadi ikhlas. Kenapa? Karena kita tahu makna inti dari ilmu itu. Karena ini beda ilmunya, bukan ilmu dunia tapi ilmu akhirat ya. Maka akhirnya membangun keikhlasan. Nah, setelah dibangun keikhlasan baik yang ngajar maupun yang diajar, maka otaknya terbuka. Orang kalau belajar ilmu, kalau nggak ikhlas, otaknya nggak terbuka. Karena tujuannya jauh nantinya. Gimana nih dari ilmu ini saya bisa cari duit, kumaha carana kitu. Ya. Nah, kalau udah gitu susah ilmu itu tersimpan di otak. Gitu. Ya. Nah, kalau ilmu itu udah nyimpen di otak, kayak saya misalnya sekarang udah tersimpan di otak, walaupun saya di mana-mana ya tetap terserap, ilmu itu ada di dalam jiwa. Ya. Jadi kapanpun saya bahkan kadang-kadang ketika saya kemarin misalnya, saya lagi ngobrol dengan orang Kristen, orang Nasrani. Nah, itu karena kita udah biasa menyerap ilmu, ya, memahami ilmu. Jadi ilmu itu dengan sendirinya keluar. Gitu. Tidak menjelekan dia, tidak menghina dia,
tapi dia jadi mengerti ilmunya Islam itu yang sesungguhnya seperti apa. Gitu. Kalau ada orang yang nggak ngerti kan bahaya tuh, bicara dengan beda agama kan kadang-kadang menghina. Tapi kalau dengan ilmu kan dia jadi oh gitu ya, nah ya. Masalah hidayah kumaha Allah, benar tak? Gitu. Tapi kita berikan dulu pemahaman yang sesungguhnya, ya, mengenai Islam. Kemarin itu dia tanya mengenai poligami, kemudian dia tanya keilmuan para ulama, kok ulama dulu itu bisa, wali-wali itu dulu bisa terbang, bisa jalan di air, bisa gini, bisa gitu. Itu saya jelaskan dengan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, gitu ya, dan ilmu tauhidnya. Nah, jadi gitu Bu manfaatnya kita kalau memahami ilmu. Beda dengan kalau kita sekedar menghafal ilmu. Nah, sekarang sebagai contoh Bu, kita mau kupas masalah fasal istighfar, ya, bab istighfar. Maka kita pahami dulu lughahnya. Ya. Lughah mengenai makna, pertama makna istighfar. Makna istighfar itu tolabul maghfirati minallahi azza wa jalla. Ya. Jadi apa artinya istighfar itu? Mencari ampunan Allah, ya. Mencari ampun kepada Allah azza wa jalla. Limahi zanbi wa izalati syarihi, supaya kita dihapuskan dosa-dosa kita dan dihilangkan keburukan dosa, karena dosa itu punya keburukan, ya. Setiap dosa yang kita lakukan punya keburukannya masing-masing. Orang yang suka dosa minum minuman keras pasti keburukannya adalah kecanduan, ya, rada gelo, gitu. Nah, kalau kita udah istighfar, insya Allah kecanduannya itu hilang, asal benar istighfarnya, gitu. Jangan cuma cangkem mukul, ya. Itu salah satu contoh. Jadi itulah mana diantara lain istighfar. Jadi mencari ampun kepada Allah. Karena kebanyakan sekarang kan gini ya, orang punya salah tuh minta ampunnya kepada manusia, didahulukan. Ya, orang punya salah, mencuri atau korupsi, minta ampunnya ke hakim dulu, ke jaksa dulu, ke polisi dulu, ke Allah mah engke. Ya, kebanyakan kan begitu. Ya, supaya apa? Supaya dikasihani sama manusia. Anggar wae hukuman nama. Malah ditambah aja. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita punya dosa, punya salah, baik kepada siapapun, minta ampun dulu kepada Allah, baru kita kepada manusia. Ya. Kalau ada kaitan hablum minan nas. Nah, sekarang apa makna lughah dan balaghah asal kata dari istighfar? Istighfar itu asal kata dari gofaro, ya. Gofaro itu artinya menutupi atau bisa juga mengampuni. Nah, kalau ditambah alif sin ta, alif, huruf sin dan huruf ta, ya, di depannya itu, maka inilah yang merubah menjadi kalimat meminta. Jadi kalau ada isti itu artinya meminta. Tinggal di belakangnya gofaro, ya, misalnya meminta ampun gitu. Ya, jadi itu suku katanya, ya. Gitu. Kemudian istighfaro itu kan bentuk fi'il madi, artinya dia itu kata kerja lampau. Jadi minta diampuni. Minta diampuni yang sebelum-sebelumnya dan yang sesudah-sesudahnya, karena ada makna fi'il madi dan ada juga makna fi'il mudhari, yastaghfiru, fi'il mudhari, karena di depannya ada ya. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, sekarang kita kupas nih, ya. Dari istighfar tadi secara singkat saya udah jelasin kan seperti itu. Ya, ada meminta. Ada bentuk fi'il madi dan ada bentuk fi'il mudhari gitu. Kalau pakai ya, Anita itu artinya fi'il mudhari gitu. Nah, sekarang kita masuk ke makna lughah nih, balaghahnya, ya. Kalimat doa yang masuk ke dalam kalimat istighfar. Jadi gini Bu, nanti saya jelaskan dalilnya. Allah itu lebih suka menggunakan kalimat Allahumma
Makanya Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta itu disebutnya Sayyidul Istighfar. Rajanya istighfar. Kenapa disebut rajanya istighfar? Karena menggunakan kalimat Allahumma. Ya. Jadi ibu istighfar astagfirullah 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 33 kali dengan ibu membaca doa Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta, perbandingannya kalah. Ya. Kenapa demikian? Nah, sekarang kita tukil nih Bu dari kitab Musannaf Ibnu Abi Saibah ya. Ini beliau imam ahli hadis ya. Beliau menyampaikan perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. An Ali qala min kalimatin ahabu ilallahi ayaqula hunal abdu ya. Jadi di antara kalimat-kalimat yang paling dicintai Allah itu yang diucapkan oleh seorang hamba pertama adalah Allahumma la ilaha illa anta ya. Yang kedua Allahumma la a'budu illa iyyaka ya. Yang ketiga Allahumma la usriku bika syai'an. Kemudian yang keempat Allahumma inni qad zalamtu nafsi faghfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya. Nah, semua kalimat yang empat yang disukai oleh Allah itu dimulai dengan kalimat Allahumma. Ya. Kenapa Allahumma? Nah, kenapa Allah lebih suka Allahumma? Kita kupas ini. Kalimat Allahumma itu ya Allah. Kalimat Allahumma itu asalnya dari kalimat ya Allah. Ya, haza asluha fakhudifat ya unida. Ya Allah itu adalah asal dari bentuk huruf ya unida. Ya unida itu huruf seru. Unida itu maksudnya seru, ya. Gitu, seruan. Seperti misalnya ya akhi, hei saudaraku, menyeru, memanggil, gitu, ya. Nah, wa uwidho anha al-mim. Kemudian huruf ya-nya diganti dengan huruf mim. Diganti nih. Karena huruf ya-nya 2 harokat ya pakai alif, maka mimnya juga ditasjid. Allahumma. Tidak Allahumma. Ya. Allahumma. Wa zalika likasratil istimal, karena banyak digunakan antara sesama makhluk. Jadi huruf ya itu kenapa diganti dengan mim? Karena kebanyakan dipakai huruf seru itu untuk memanggil sesama makhluk. Bahkan gak ada ukurannya tuh. Makhluk yang sejajar, makhluk yang lebih tua, makhluk yang anak kecil semua dipanggilnya ya. Ya walad, ya akhi, ya ami. Ya. Di Arab kan begitu semua. Ya, manggil gitu. Nah, masa ke Allah disamakan? Ya kan? Masa Allah, Allah, tahan. Enak aja siapa lu? Kan? Gitu. Nah, karena banyak digunakan sesama makhluk, ya unida ini, ya. Kemudian ku ulama diganti huruf mim, ya. Maknanya ka'anada ia jama' qalbahu alallah. Nah, kemudian mim di tasjid itu menjadi jama'. Sifatnya menjadi jama' gitu. Jadi maknanya gini, Bu. Orang yang berdoa itu seolah-olah mengumpulkan seluruh maksud hatinya, difokuskan hanya ditujukan kepada Allah gitu, ya. Jangan sampai nanti kita menyamakan dengan makhluk Allah itu. Makanya kalau makhluk itu dipanggil ya akhi aksa ta'al, ya, itu kan nama aksanya di belakang, diseru duluan. Nah, kalau Allah enggak, Allahnya duluan, Allahumma. Jadi maknanya jamak gitu, supaya nggak sama dengan manusia gitu, ya. Gitu. Nah, terus kemudian ibu-ibu sekalian, jadi gini,
kalimat ini mengantarkan supaya sejalan antara maksud hati, maksud jiwa dan kalam. Gitu. Jadi Allahumma itu menggiring kita supaya kita itu berdoa kepada Allah itu sama isi hati, isi kepala dan isi jiwa. Kadang-kadang kan kita minta kepada manusia bisa tawar-menawar ya. Pengen nama 100, ya udah deh nggak apa-apa lah 25 gitu nah. Padahal hati nama 100. Nah, kalau ke Allah nggak gitu. Ya. Kalau ke Allah mah ulah mikir orang, mau libere ya ke Allah, ulah. Yakin we Allahumma ya Allah, ini as'aluka rizqan. Ya, minta rizki kasiron yang banyak. Yakin aja. Jangan nanti ngasihnya sedikit ya. Ya sedikit aja lah ya Allah. Ya. Gitu. Ya. Yakin aja yang banyak karena mim di tasjid itu maknanya jamak. Gitu. Jadi apa yang kita minta itu yang banyak. Dan setiap orang meminta kepada Allah itu tidak satu perkara. Minta rezeki ongko, minta selamat ongko, minta sehat ongko, minta jodoh ongko, ya. Segala dipenta. Nggak ada orang yang berdoa sekali pendek Allahumma inni as'aluka rizqan, nggak ada. Amin, nggak. Pasti panjang. Banyak yang diminta. Gitu. Karena itu kalimatnya mimnya di tasjid, jama, ya, menjadi jama. Nah kemudian kalimat Allah di depan itu, ya, itu bentuk kesopanan kita terhadap keagungan Allah. Kita mengagungkan Allah dan kita ngalap barokah kepada Allah dalam doa itu, ngalap barokah doa, gitu, ya. Kemudian tadi jama. Nah kemudian juga fokus, Bu. Orang itu kalau berdoa, kalau nggak fokusnya, ongkoh naon disebutnya, ongkoh mental tapi terserius. Mental tapi terserius. Ya mau bohongan mental. Ya, itu Bu. Jadi harus serius. Makanya kalau Allahumma itu, kalau ada orang berdoa cepat-cepat, saya mah punten-punten ya. Bari non ya, katingali ente serius. Saya keluar dari makmum doa. Saya doa sendiri. Kenapa? Karena capek mau bajir. Kermanehanana gitu ke hati, pungudi ka urang. Urang amin, amin, amin. Ya, gitu. Maka diharapkan orang-orang yang berdoa itu memahami ini. Gitu, ya. Nah kemudian Bu, di dalam doa itu ada makna dakwah. Seperti apa makna dakwah di dalam doa? Ya, yaitu ketika doa kita itu domirnya diganti. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu domir itu adalah kalimat untuk yang berfungsi untuk mengganti orang atau benda atau kelompok. Ya. Jadi misalnya gini Bu, kalimat yang tadinya lil mutakalim wahdah, artinya lil mutakalim wahdah itu artinya kalimat yang untuk ditujukan kepada diri sendiri. Ya. Nah itu diganti menjadi domirnya itu mutakalim maghair, diganti maknanya itu untuk jamak bersama. Mutakalim wahdah yang gimana? Allahumma inni. Nah itu mutakalim wahdah. Jadi kalau ada orang berdoa Allahumma gfirli zunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ngadoa untuk diri sendiri, ngadoakan kolotna sorangan. Kalau dengar orang doa begitu ya kita berdoa sendiri aja, Allahumma gfirli juga. Ya, kecuali dia berdoanya Allahumma gfir lana dzunubana. Ya. Atau dikasih inna, inna nas'aluka, dari ini as'aluka menjadi inna nas'aluka, gitu. Nah itu artinya kita sudah berdakwah. Kenapa? Karena mendoakan bukan hanya diri sendiri, keluarga, tapi juga umat muslim, gitu ya, otomatis gitu ibu-ibu. Nah ini sedikit saya kupas mengenai
Allahumma, ya. Kaitannya juga dengan istighfar, jadi perbanyaklah membaca doa. Utamakan ketika berdoa dimulai dengan Sayyidul Istighfar, baru doa yang lain. Ya. Artinya kan gini, kita cari dulu yang disukai, yang kita minta. Ya. Baru kita minta urusan kita. Gitu. Rayu heula lah ibaratnya. Gitu. Ya. Pak rayu heula abis itu minta baju. Ya, gitu. Dirayu dulu. Yang berlian cenah Bu Haji. Hah? Kumaha rayuan anak. Nah, kemudian ibu-ibu, sebentar lagi alhamdulillah kita menyambut bulan Ramadan. Iya. Saya kupas sedikit, bukan bab Ramadan ya, karena itu udah banyak ulama. Ya. Ini niat. Niat dari kitab Fathul Mu'in, ya. Wa farduhu ay as-saumi niyatun likulli yaumi. Jadi kewajiban puasa Ramadan kalau mazhab Syafi'i itu harus niatnya itu dilakukan setiap hari. Iya, setiap hari. Setiap awal mau masuk puasa. Setiap hari. Malam dilakukannya malam hari. Jadi sebelum sahur. Ya. Gitu. Atau sudah sahur sebelum subuh. Itu harus niat setiap malam. Ya. Ila anqala, kecuali dikatakan falau nau'an awala lailati ramadana sauma jami'ihi lam yakfi li ghairi yaumi al yaumal awali gitu. Jika kita berniat berpuasa untuk sepanjang bulan Ramadan, ya, maka pada malam pertama itu kita cukup membacakan niat gitu, ya, yang seharusnya tidak cukup sekaligus, tapi ini ada cara untuk kita berniat sekaligus, ya, di awal Ramadan, ya, sahur pertama lah ibaratnya, gitu. Setelah taraweh pertama, ya. Qala sahihun lakin yang bagi zalika liyahsulalahu shaumul yaumi alazina siya aniyata fihi. Nah, kemudian syekh kami itu berkata, akan tapi ya yang mestinya dilakukan supaya dia bisa berpuasa ketika dia lupa niat. Kadang-kadang kan kita lupa tuh niat, ya. Bangun tidur PT nggak sekaliwat. Bangun tidur zuhur subuh gitu. Zuhur subuh langsung gitu, tapi nggak niat misalnya kan, lupa niat. Nah, maka kita mentaklid ke mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki itu niatnya di awal Ramadan. Kalau Syafi'i di setiap malam. Ya. Nah, bagaimana cara niatnya? Inda Maliki kama tusanu lahu awalal yaumi allazi nasiyaha fihi liyahsula lahu saumuhu, ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami mengajarkan niat satu kali di awal Ramadan, ya, yang mencukupi untuk satu bulan Ramadan dengan syarat taklid, ya, taklid mengikuti Imam Malik. Ya. Inda Abi Hanifata wadihun anamahallahu in qolada gitu. Sebagaimana dianjurkan pula taklid kepada Imam Abu Hanifah, ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu niatnya di siang hari. Jadi kalau kita lupa bangun tidur, nih kalau kita masih pakai mazhab Syafi'i ini, ya, dari nggak niat di awal bulan. Terus kita bangun udah subuh, udah kelupaan nih. Nah, kita mau niatnya siang, harus taklid ke mazhab Hanafi. Nggak bisa ujuk-ujuk. Kita sebagai penganut mazhab Syafi'i, gitu, ya. Nah, kalau bangunnya kesiangan, taklidnya ke mazhab Hanafi. Nah, sekarang kita taklid aja ke mazhab Imam Malik, ya. Bacaannya itu nawaitu sauma jami'il syahri ramadhani, ya. Hazihi sanati taklidan lil imami Malik fardhon lillahi ta'ala.
Jadi gimana? Gimana Bu? Kalau itu kepanjangan. Hah? Biasanya gini, nawaitu soma sahri Ramadana hadisan nanti kali gitu. Nah, itu Bisa sapi. gitu. Ya. Tapi itu harus setiap malam. Iya, tapi itu bisa Nah, katanya kalau puasa mau awal bulan nih, Iya. ya. Bahasa Indonesia wenya. Nawaitu soma jami'a syahri Ramadan. Di Ramadan. Ya. Saya berniat puasa sepanjang bulan Ramadan, ya. Hazihi sanati, ya, taklidan. Ya. Taklidan lil Imam Malik. Ya, lil Imami Malik. Tapi udahlah soroknya belakangan. Ya. Lil Imam Malik. Itu aja. Lil Imam Malik gitu. Ya. Kenapa lil bukan li? Karena bentuknya bentuknya bukan bentuk fiil gitu, ya. Jadi pakai lil gitu. Lil Imam Malik fardu lillahi ta'ala. Jadi intinya ada kalimat, ya, taklidan lil Imam Malik, ya. Itu ini karena ini kata benda gitu. Itu Bu ya. Jadi Ibu kalau nanti awal Ramadan setelah sholat Harus tarawih baca itu. kalian hafal. Harus dicatat. Bahasa Indonesia aja Bu. Punten. Bahasa Sunda we. Iya. Nu penting mah orang kahati maka Allah kahati. Ulah orang teu kahati. Ya, gitu. Atau kalau ada grupnya nanti saya share. Ya. Ada grupnya saya share ke Bu Haji, nanti Bu Haji yang share, ya. Nah sekarang kita kupas kitab Tankihul Qaul Asif, ya. Bab keutamaan istighfar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza kasura ala ahadikum zunubu." Kalau salah seorang dari kalian itu banyak dosa, falyatlu bil maghfirata bil istighfari, maka minta ampunlah dengan istighfar. Wa fi lafdin min nashi, ya, hazal kitabi. Dalam satu salinan kitab ini redaksinya iza kasurat zunubu ahadikum. Kalau seorang dari kami itu banyak dosa, falyad'u bil istighfari, maka kami ini banyak memohon ampunan. Gitu. Ya. Wakala Nabi SAW, iza kasurat zunubu ahadikum falyastaghfirullah. Jadi dianjurkan ke Rasulullah untuk banyak minta ampun kepada Allah. Ya. Bahkan waqalat Aisyah, ini berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala lil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. In kunti al-mamti bizan bi fataghfirillah wa tubi ilaihi gitu. Jadi kalau kamu berbuat dosa maka mohonlah ampun kepada Allah. Fa inna taubata minazan bin nadamu wal istighfaru. Karena bertobat dari dosa itu intinya adalah penyesalan. Nadamu atau batu nadmu. Hukumnya taubat itu adalah nadmu, rukun ya. Rukun taubat itu adalah nadmu. Sama seperti rukun haji. Apa rukun haji Bu? Al-hajiyun Arafah. Orang boleh ke Mekah ke Madinah ya, tawaf keliling-keliling selama tidak wukuf di Arafah, dia tidak jadi haji. Kita istighfar 1000 kali, 1.000.000 kali selama tidak menyesal, tidak jadi istighfar. Ya. Jadi utamakan ketika istighfar itu kan bahasa. Tapi inti dari kalimat istighfar itu adalah batin kita menyesal. Intinya itu, ya, supaya tidak tobat kumat, gitu, ya. Nah sekarang wakana sallallahu alaihi wasallam wa qulu fil istighfari, Rasulullah SAW ketika beristighfar mengucapkan, nah, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya. Tuh, Rasulullah aja ketika minta ampunan beristighfarnya kalimatnya pakai Allah. Ya.
Gitu. Jadi kalau setiap sholat yang diajarkan Rasulullah, setiap sholat itu 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kemudian Rasulullah istighfar minimal sehari 100 kali, 70 sampai 100. Tapi Rasulullah ketika mengkhususkan ampunan, meminta ampunan kepada Allah menggunakan kalimat Allahumma firli. Allahumma firli. Allahumma kalimat depannya, ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni gitu. Nah, ini kemudian kalimat-kalimat doa Rasulullah ini ulama dijadikan kalimat doa dalam doa tahajud. Ya. Seperti kalimatnya wa ma anta a'lamu bihi minni, ini ada di dalam doa tahajud, ya. Jadi minta ampunan yang Allah lebih mengetahui daripada kita. Kita kan banyak Bu yang nggak sadar berdosa, banyak, ya, nggak sadar. Allahumma firli jadi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu zalika indi. Jadi Rasulullah meminta ampunan ketika dalam keseriusan juga dalam bercandaan. Itu Rasulullah minta ampun. Banyak orang yang habis bercanda nggak minta ampun. Benar tak? Ya. Pelawak-pelawak pernah nggak istighfar setelah ngelawak? Ya, kalau ustadz barangkali gitu. Atau ustadz-ustadz yang kebanyakan ngelawak di pengajian istighfar. Nah, sedangkan diajarkan oleh Rasulullah, entong boroni serius nak canda nanti kudu istighfar. Kesalahan yang sengaja maupun yang sengaja, yang tidak disengaja, yang semua itu ada di dalam diri kita. Nah, itu yang dimintakan kepada Allah, Rasulullah, ya. Jadi singkatnya mah begini, ketika ibu-ibu setiap malam tahajud ibu membaca doa tahajud, maka ibu sudah memohon ampunan kepada Allah mengikuti sunnah Rasul yang selengkapnya. Ya, itu Bu. Karena di sini Rasulullah juga ngajarkan Allahumma firli ma qadamtu, ya, wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Nah, itu kan kita baca di dalam tahajud, ya, gitu. Nah, itu ibu-ibu sekalian, singkatnya, ya, kaza fil ihya. Jadi kalimat ini ada di dalam kitab Al-Ihya, ya. Itu Imam Syafi'i. Ihya tuh kitabnya siapa? Syekh Nawawi, ya. Syekh Nawawi apa Imam Syafi'i? Ihya Ulumuddin. Gitu, ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, al-istighfaru yaqulu dzunuba kama ta'kulu narul khotabal dia bisa. Jadi istighfar itu membakar dosa-dosa bagaikan api membakar kayu bakar yang kering, gitu, ya. Itu ibu-ibu sekalian, coba saya lihat dulu jam berapa nih. Kalau diikutin terus panjang nih Bu. Oh, masih ada. Ya. Gini, insya Allah gufirolahu zunubuhu walau kanat ka'adadin namli, gitu. Jadi dosa-dosa yang dari kalimat istighfar yang diampuni ku Allah itu sebanyak jumlah semut yang ada di alam dunia. Banyakan mana manusia semut? Benar. Nah, itu Bu, ya, itu. Jadi kalau mau apa, istilahnya sebelum dosa menumpuk pakai istighfar. Tapi kalau kita merasa dosa dengan jiwa kita pakai Allah, saya dulu istighfar, ya. Jadi anggap aja ginilah untuk menjaga supaya dosa jangan bertambah setiap habis sholat istighfar. Tapi kalau kita langsung tiba-tiba merasa, aduh saya berbuat salah nih, saya berbuat dosa, jangan mencukupi dengan istighfar. Dengan sayyidul istighfar, itu, ya, itu.
Nah kemudian waruwiya ana afdolal istighfar, diriwayatkan bahwa seutama-utamanya kalimat istighfar adalah yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma anta robbi wa ana abduka. Jadi ya Allah, engkau adalah Robku dan aku adalah hamba. Ya, kita mengakui bahwa kita itu sebagai hambanya Allah. Kita yang mengakui yang makhluk lemahnya Allah. Ya. Pernah ada pastor ngomong gini, kalau Tuhannya orang Islam katanya maha segalanya, tapi kenapa Tuhannya orang Islam tidak bisa merubah dirinya jadi manusia? Tuhan kami maha segalanya, bisa merubah dirinya jadi manusia. Otaknya di mana? Ya kan? Tuhan itu maknanya kholik. Manusia itu maknanya makhluk. Kita bisa menciptakan meja. Ya. Mungkin nggak kita mau merubah diri kita jadi meja? Tidak. Bodoh ya. Berarti itu Tuhannya Tuhan bohongan. Hah? Masa mau menginginkan dirinya merubah jadi ciptaannya? Ya kan? Logika sederhana aja nggak nyambung. Gitu. Apalagi logikanya orang pintar. Itu orang pintar yang ngawur. Ya. Gitu Bu. Untung nggak ketemu saya. Kalau ketemu saya, maaf. Katanya Trinitas. 3 Tuhan. 1. Apa makna Trinitas? Dulu waktu saya di Gentur ada orang masuk Islam di Gentur. Terus ngobrol sama saya. Jadi dia masuk Islamnya itu karena istri. Terus ngobrol. Saya tanya, apa sih pemahaman orang Nasrani mengenai Trinitas? Oh gini, ibaratnya kita beli telur ke warung. Beli telur, bawa ke rumah, dibuka, kulitnya, di dalamnya ada putihnya, ada kuningnya. Ya, jadi telur itu 3 kesatuan yang bermanfaat. Karena ada kulit, ada putih, ada kuning. Cek saya teh kieu, kayaknya kieu. Yang ada kue aya pikiran gitu. Orang beli telur di warung. Datang ke imah ku orang dibuka kulitna, dimasak kuningna, sarang putihna orang masak, orang goreng. Kulitna orang piceun. Tuhan mana nurek dipiceun? Kalau mengibaratkan telur. Ya. Ada nggak 3 zat yang seutuhnya bisa menentukan manfaat? Tidak. Kalau bermanfaat bisa, mengantarkan manfaat bisa, tapi menentukan tidak bisa. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu misalnya. Ya, saya dalam rumah tangga aja kalau Bu Haji terlalu berkuasa atau saya sama-sama kereng-kerengan hoyong kuasa, mau jalan rumah tangga, mau, ya, gitu. Kudu aya saling ngalah. Saya kira aku Tuhan saling ngalah. Ya, sebanter-banternya Allah itu ya bukan mengalah kepada makhluk. Nih, pahami. Ya. Jangan kita memahami Allah itu mengalah kepada makhluk, bukan. Tapi bentuk kejujuran Allah mengakui makhluk. Maka di Al-Qur'an ada kalimat inna nahnu. Ya. Misalnya, inna nahnu nuhyil mauta. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah menciptakan Haji Aksa lain dilepeh atau dialungkan di langit. Allah kudu kerjasama dengan ibunya dan bapaknya Haji Aksa. Maka kalau tidak kerjasama dengan Allah, ibunya dengan bapaknya, anaknya sok mengkhawatirkan. Nauzubillah ya. Nauzubillah.
Misalnya orang yang tidak kerjasama dengan Allah, orang yang bikin anak dengan cara yang di luar agama. Nauzubillah. Cuma nauzubillah. Itu yang tidak diridhoi ke Allah. Maka Allah tidak ikutkan. Allah tidak ikutkan dirinya. Gitu. Ya. Bukan lagi inna nahnu. Gitu. Tapi Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Tanpa Allah seorang laki dan perempuan bisa melahirkan anak. Ya karena ada qadarullah. Dalam Allah menentukan ciptaannya, laki dan perempuan bisa punya anak. Nggak mungkin laki dengan laki punya anak, perempuan dengan perempuan punya anak. Itu kepentingannya, Bu. Kepentingan Allah menegakkan hukum Allah. Gitu. Bukan berarti kita, kok Allah orang yang punten ya, orang yang zina kok tetap dikasih anak? Berarti Allah ridho? Enggak. Allah ingin membuktikan bahwa yang laki dan laki nggak bisa. Ya. Itu ibu-ibu sekalian, jangan kelamaan, capek. Yang capek itu ibu-ibu, bukan saya. Udah habis waktunya. Udah habis waktunya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.